Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Princess of English. Jangan lupa like, comment, dan tentunya subscribe. Okay, for today we will discuss about descriptive text. Focus on describing places. Bagaimana penjelasannya? Kita simak bersama-sama. Okay, before we study and discuss about descriptive text, now let's see the pictures first. Coba lihat, ada yang kenal tidak dengan gambar itu? Pasti familiar ya. Do you know the place? Where is the place? Where is the location? Have you ever visited one of them? And according to you, how is the place? Ada dua gambar di situ yang mungkin sangat familiar ya untuk kita. There is Borobudur Temple and Monumen Nasional. Oke ya. Now we will discuss about the purpose of learning descriptive text, especially historical places. The first purpose to know well about the historical places. The second, to describe how the place is. And the third, how to make a good descriptive text about a historical place next to you. Oke ya, itu tujuan kita belajar teks deskriptif kali ini. Now, let's see and we will discuss about the meaning first. Bisa kita lihat dari kata deskriptif, menggambarkan, describe. Berarti yang dimaksud dengan teks deskriptif di sini adalah teks yang menggambarkan secara khusus baik itu sesuatu benda, tempat, orang, ataupun binatang. Ya, and then how about the function? Generally, the function of descriptive text, of course, to describe. Tentu saja untuk menggambarkan, itu saja. Ya, karena kita fokus on historical places, so fungsinya untuk apa? Untuk menggambarkan karakteristik tempat-tempat bersejarah, untuk membantu memvisualisasikan kepada para pembaca, jadi seolah-olah mereka mengetahui seperti apa tempat tersebut, seolah-olah mereka tahu bagaimana sih tempat itu dari gambaran yang kita berikan. Ya, and then this is about the generic structure. Generic structure of descriptive text itu ada dua. Yang pertama, identification, memperkenalkan topik atau subjek yang akan digambarkan secara umum. Ya, kita bisa memberikan informasi secara umum dulu, gambaran secara umum tentang subjek atau topik yang akan kita gambarkan. Historical place, contohnya tadi kita ambil Borobudur Temple atau National Monument. Kita gambarkan secara global seperti apa sih tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah description, berisi tentang detail atau clear description, gambaran yang secara jelas tentang karakteristik dari tempat yang kita sebutkan dalam identification tadi. Kalau kita mengambil Borobudur Temple, berarti ya kita gambarkan Borobudur Temple itu seperti apa, lokasinya di mana, kemudian tingginya berapa, luasnya berapa, kemudian apa yang ada di dalamnya, semuanya kita gambarkan di situ secara clear, secara detail. Ya, itu the generic structure dari descriptive text.
And then how about the language feature? Biasanya descriptive text itu menggunakan simple present. Contoh, Monas is one of the monument. Ada to be is di situ yang menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan bentuk simple present. Yang kedua, it stands. Kata kerja yang diakhiri dengan s menandakan juga bahwa bentuknya adalah simple present. Kemudian yang kedua, specific participant has a certain object. Jadi objek yang ditampilkan, yang digambarkan itu adalah sesuatu yang spesial. Seperti apakah itu? Borobudur Temple. Kemudian National Monument. Jadi tidak semua temple yang akan digambarkan, tetapi hanya satu, Borobudur Temple. Candi Borobudur saja, tidak semua candi yang ada di Indonesia. Kemudian my house contohnya. Jadi khusus rumah saya, bukan rumah tetangga ya, bukan rumah secara umum, rumah secara keseluruhan, tidak. Tetapi dari kata-kata not common and unique tadi dan specific participant, disitulah yang dinamakan dengan khusus atau unik. Jadi apa karakteristik dari rumah saya? Ya, hanya rumah saya, bukan rumah secara umum. And the third, descriptive text usually use adjective to clarify a noun. Biasanya menggunakan banyak kata benda dan kata sifat yang membentuk noun phrase. Jadi sifat di sini menerangkan kata benda. For example, a historical museum, the famous landmark, etc. Ya, a beautiful lady, a handsome boy. Nah, seperti itulah contoh dari noun phrase. Noun phrase yang biasanya banyak digunakan dalam teks deskriptif. And the last, adverbs. Teks deskriptif banyak juga mengandung adverbs atau kata keterangan. Contohnya, popularly, physically, fast, loudly, etc. Banyak kalimat yang kebanyakan mengandung akhiran ly. Itu dinamakan dengan adverbs. Itu biasanya sering digunakan dalam teks deskriptif. Now, let's see the example. Di sini contohnya ada judulnya ya, National Monument. Jadi dari judul kemudian bisa kita lihat dari kalimat yang ada dalam paragraf 1 sudah bisa diambil kesimpulan bahwa yang akan digambarkan itu adalah monumen nasional atau Monas, bukan keseluruhan monumen yang ada di Indonesia. Itu yang dikategorikan tadi paragraf 1 sebagai identification. Sampai Agustus 1945, di situ gambaran umum dari Monas ya. And then the next paragraph. Bagaimana dengan paragraf kedua dan ketiga? Paragraf kedua dan ketiga itu menjelaskan secara detail bagaimana Monas itu dibangun tahun berapa, oleh siapa, luasnya berapa, tingginya berapa, fasilitas yang ada di dalamnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan description. Gambaran detail tadi ya, dari objek yang kita mau gambarkan. Oke ya, lalu bagaimana dengan kata-kata atau kalimat yang bergaris bawah, yang dicetak biru? Itu sebagai ciri khas atau karakteristik bahasa, language feature. Kalimat yang bergaris bawah merupakan simple present. Kemudian kata-kata yang bercetak biru itu yang dikategorikan dengan noun phrase.
Itu maksudnya. Oke ya? Mudah-mudahan jelas from this example tentang teks deskriptif. Baik ya, I think that's all about the explanation of descriptive text. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Tentunya kita ketemu lagi dengan materi yang lain. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.